Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 22 November. Untuk IHSG ditutup merah ya, turun lumayan dalam 0,79% ke level 6.906. Sempat turun lebih dalam lagi sih tadi, cuman ada sedikit perlawanan. Kalau secara teknikal untuk support selanjutnya ya masih di sini sih 6880-an. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas itu. Tapi kalau sampai jebol ya perlu hati-hati ya. Kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 22 November ini kita bisa lihat barang-barang secara keseluruhan. Yang paling banyak dibeli asing ada Bank BRI, aslinya netbuy 216,2 M ya. Selain di saham Bank BRI hari ini aslinya juga masuk di brand Bank BNI, BRMS, Kalbe Farma. Cuman yang paling banyak ya ini di Bank BRI, netbuy 216,2 M, dan tadi sahamnya naik ya, nanti kita bahas untuk saham Bank BRI. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada MDKA. MDK hari ini turun cukup dalam ya, pada laporan kuartal 3-nya cukup bagus, tapi aslinya malah jualan 91,4 M dan harga sahamnya turun 12%-an. Nanti kita akan bahas untuk MDKA. Selain di saham MDKA juga keluar di ASI, GoTo, NTRA, MMN ya. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, kalau nggak salah semalam itu untuk indeks US ditutup merah semua ya. Jadi untuk besok mungkin sebelum market buka nggak ada salahnya buat lihat kondisi globalnya gimana ya. Semoga saja untuk indeks US nanti malam bagus ya, tapi kalau merah ya perlu waspada juga sih untuk IHSG, takutnya ikut-ikutan merah di awal market. Untuk indeks Asianya hari ini sebagian merah sebagian hijau sih. Jadi untuk IHSG besok ya seperti tadi, kalau masih turun perhatikan saja level ini, semoga masih bisa bertahan di atas 6880-an. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini naik 1% lebih, 1,14% ke level 8.875 ya. Kalau secara tren sih untuk saham Bank BCA ini kalau kita pakai buat trading kayaknya agak kurang pas ya untuk Bank BCA ini, soalnya ya pergerakannya ya seperti ini. 1% hitungannya udah lumayan tinggi. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BCA, untuk aslinya sendiri netbuy cuman nggak terlalu banyak, 3,4 M aja. Dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya hitungannya kecil ya. Jadi untuk Bank BCA nggak terlalu liquid sih untuk hari ini, cenderung sepi. BBCA hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang masuk sama yang keluar hitungannya nggak beda jauh. Untuk transaksinya masih didominasi oleh asing ya. Untuk asingnya yang masuk paling banyak AK, untuk AK-nya netbuy 53,3 M, dan nilai transaksinya lumayan gede 177,1. Jadi untuk AK ini cenderung ya nggak akumulasi banget sih ya, jadi sebagian trading juga. Kemudian yang keluar paling banyak untuk asingnya ada CCYU. Kalau kita perhatikan hari ini jadi market utamanya AK-nya netbuy ya. Semoga aja sih untuk besok masih bisa hijau ya di awal market. Kalau untuk saham Bank BCA ini sih untuk tren jangka panjangnya emang bullish ya, tapi kalau mau entry buat invest ya sebenarnya ya bisa dipertimbangkan, tapi kemungkinan capital gain-nya itu nggak gede-gede banget ya untuk saham sebesar Bank BCA ini ya, kita tahu sendiri. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Semoga saja untuk besok masih bisa naik, dan untuk level saat ini yang jadi support terdekatnya ya harga terendahnya hari ini itu 8775, itu area support terdekat untuk saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini yang hari ini aslinya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya naik 1,44%, tapi masih belum bisa breakout ya. Tadi sempat nyentuh resistennya di 5.300, ditarik turun lagi 1 tick plus di 5275. Untuk area support resistennya masih sama sih. Jadi untuk besok semoga aja bisa breakout ya, tapi ya ini sayangnya belum tutup gap sih sampai hari ini pun. Ini gap up-nya pas tanggal 14-15 November belum ketutup. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini yang masuk cukup banyak di saham Bank BRI itu ada aslinya 200 netbuy 216 ya untuk Bank BRI hari ini. Untuk asingnya yang masuk paling banyak ada ZP versi asing netbuy 203,8 M.
Selain ZP untuk ASI-nya yang masuk ada GW, KZ ya, CC, kemudian yang keluar ada YU, BB, AK, AI. Cuman secara keseluruhan untuk ASI-nya hari ini netbuy ya. Ya khususnya diakumulasi oleh ZP. Untuk lokalnya sendiri ZP versi lokal yang masuk lumayan banyak hari ini di Sampang BRI 21,2 M. Jadi untuk ZP cenderung akumulasi di Sampang BRI untuk hari ini. Untuk besok sih mungkin buat patokan ya ini aja sih resistennya. Kalau misal berhasil breakout di atas 5.300 maka target price selanjutnya untuk saham Bank BRI bisa ke 5.400 ya, itu resisten selanjutnya misal besok bisa breakout. Tapi kalau masih berat buat breakout mending wait and see aja dulu ya, takutnya ya ini sih bisa turun lagi ke area support, apalagi kalau sampai jebol support ya ada kemungkinan nutup gap. Nah setelah habis nutup gap itu kalau ada tanda-tanda mau rebound ya bisa dipertimbangkan untuk entry. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo ini yang hari ini malah turun ya. Untuk saham GoTo turun tapi masih bisa bertahan ya, ini turun hari ini nutup gap yang tanggal 14 15 November udah ketutup hari ini. Tadi sempat nyentuh supportnya sempat ke 82 untuk saham GoTo, ada perlawanan naik ya. Jadi semoga saja untuk besok masih bisa bertahan di atas 82-83. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk GoTo aslinya keluar kalau nggak salah ya, net sell 46,8 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, GoTo hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan sebenarnya sih ini kalau kita lihat sekilas yang keluar KZXI ya, cukup banyak juga KZXI-nya keluar 41,6 M. Untuk asingnya yang keluar paling banyak hari ini ada KZ ya, KZ versi asing 100% selling, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali, murni distribusi ini. Nilai transaksinya dan net sell-nya sama. Kemudian untuk BK net sell 14,4 M, CC versi asing net sell 14,1 M, AK net sell 9,8 M, dan yang nampung untuk aslinya YU 21,9 M. YU masuk lagi, semoga saja untuk besok YU versi lokal juga masuk ini 27,3 M. Ya buat patokan ini sih mungkin ya tadi udah ambil di area support, semoga aja untuk besok bisa rebound naik ya. Tapi kalau turun selama nggak jebol aja di bawah 83-82 mudah-mudahan masih ada kemungkinan buat naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk saham GoTo, tapi kalau sampai jebol di bawah 83 ya nggak ada salahnya buat diantisipasi. Kalau nggak mau cut loss bagian ya jangan buru-buru average, dan mungkin seperti itu ya untuk saham GoTo. Oke, itu untuk saham GoTo. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini turun cukup dalam ya, dalam sekali ini gagal mempertahankan posisinya di atas resisten, ya sekarang sudah jadi resisten ya. Kalau tadi support kuat, tadi langsung jebol ini 1155 jebol, kemudian langsung turun ke 1105 1105 minus 10,89%, lumayan dalam. Jadi untuk saham PGEO ini perlu hati-hati ya, kalau lihat candlenya hari ini kayaknya ada kemungkinan trennya mulai bearish, apalagi kalau besok nggak bisa breakout di atas 1150 ya. Kalau belum punya posisi ya jangan buru-buru entry, takutnya kalau turun terus itu setelah history supportnya ada di area 900-an ya, 935. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PGEO, siapa tahu ada yang nampung. Untuk aslinya net sell 13,3 M PGEO. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan ini didistribusi oleh YUAK ya, dan YUAK yang keluar itu versi lokal sih ya, lokalnya ada yang distribusi YU, kemudian untuk aslinya net sell harga sahamnya turun. Jadi untuk besok mungkin untuk saham PGEO ya, ya ini sih kalau belum bisa breakout lagi di atas 1150 mending wait and see aja dulu ya, takutnya kalau cuman sideways atau konsolidasi itu ya kemungkinan bisa turun lagi lebih dalam ya, soalnya ini kalau secara tren udah mulai ke arah bearish, dan target
penurunannya untuk saham PGO bisa ke level 900-an ya. Jadi bisa ambil aja di area sini kalau ada tanda-tanda mau rebound naik. Mungkin seperti itu sih untuk saham PGO ya. Jadi untuk besok yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Kalaupun naik, tapi kalau belum bisa breakout ya seperti tadi, jangan buru-buru entry ya. Kalau apalagi belum ada sentimen positif. Oke, itu untuk saham PGO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Nah, untuk MDKA ini jebol, jebol ini ya, turun cukup dalam hari ini walaupun laporan kuartal 3-nya itu udah keluar dan hasilnya positif, bagus, profit, dan profitnya juga lumayan, tapi harga sahamnya turun. Nah, ini sebenarnya kesempatan mungkin buat teman-teman yang minat entry ya, bisa dipantau untuk besok ya, siapa tahu setelah nyentuh area supportnya. Karena untuk saat ini sih support kalau setelah Fibonacci terdekatnya ada di 2030 ya. Jadi untuk besok mungkin perhatikan aja level ini ya, semoga aja bisa bertahan di atas itu ya. Misal turun di bawah ini kemudian rebound naik dan bisa breakout lagi di atas 2030 ya. Kalau mau berspekulasi buy semoga aja bisa naik ya. Untuk hari ini untuk saham MDKA itu laporan kuartal 3-nya bagus loh. Ya, ini untuk laporan kuartal 3 untuk EPS-nya itu 15 ya. Jadi pendapatannya positif, naik. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, MDKA hari ini tanggal 22, ASINnya keluar cukup banyak, 91,4 M. Ini kenapa ASINnya keluar ya? Mungkin teman-teman yang punya info bisa tulis di kolom komentar untuk saham MDKA. Apakah ada sentimen negatif untuk hari ini? Untuk MDKA hari ini tanggal 22 November ya, ini kita bisa lihat barang-barang didistribusi oleh lokal dan ditampung, didistribusi oleh asing ya. Untuk asingnya yang keluar itu ada RE, kemudian CC, BK, ZB, malahan untuk RE ini 100% selling murni distribusi di saham MDKA. Kemudian ditampung oleh lokal. Kalau kita cek di sini untuk news hari ini untuk saham MDKA sebenarnya positif sih, tak rugi bersih. Ini pendapatannya meningkat 86%. Ya, semoga aja turunnya MDK ini ya kesempatan buat entry mungkin. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Ya, ini sih bisa jadi turunnya itu ya ini sih ngejar supportnya, habis itu mantul naik. Dan hitungannya harga penutupan hari ini bisa dikatakan udah masuk area support kuatnya ya untuk saham MDK ini. Kalau kita lihat secara histori kan low-nya waktu itu pas April 2021 ya di harga-harga saat ini dekat-dekat 2000 ya, 2000 sampai 2100-an. Hari ini kelasnya di 2100. Ya bisa dipertimbangkan sih, siapa tahu besok bisa rebound naik ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham MDKA. Kalau mau berspekulasi buy tujuannya untuk trading ya nggak ada salahnya kalau sampai jebol di bawah 2030 diantisipasi. Kalau nggak mau cut loss bagian ya jangan buru-buru average. Dan mungkin seperti itu untuk saham MDKA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini turun lagi ya, dan ini nyentuh area support. Hari ini ya ini close di area support sih, tadi sempat jebol. Untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya. Kalau secara teknikal, apalagi kalau langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu ya. Takutnya bisa nguji support selanjutnya yang di 930 ya. Kalau langsung dibuka merah, pantau aja di 930. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 22 November, ASINnya masuk sih 8,9 M ya, 8,9 M. Kalau kita cek di sini untuk saham BRPT hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang distribusi, yaitu PDYU ya, PD-nya net sell 11,4 M, YU-nya net sell 10,8 M yang nampung
Walaupun aslinya netbuy ya, tapi secara keseluruhan masih ada yang distribusi sih di saham BRPT. Walaupun nggak gede-gede banget, jadi amannya untuk besok mungkin lihat aja di awal market. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau ya disclaimer kalau mau berspekulasi buy ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Kalau menurut saya sih kayaknya bisa jadi sideways dulu ya. Kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga semoga nggak dalam-dalam banget. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini aslinya masuk ya, tapi harganya turun 9,96%. Ini jebol support dan close di 5.650, 5650. Untuk level harga saat ini supportnya, misal besok masih turun ya, itu ada di 5.100. Jadi kalau masih merah di awal market bisa pantau aja ini di area 5.100, apakah ada tanda mau pullback di area sini atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham brand sih aslinya netbuy hari ini lumayan 49,8 M. Kalau kita cek siapa yang masuk, brand hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan yang masuk untuk aslinya ada TP. Untuk TP, ZP, AK masuk ya. Untuk ZP ini 100% buy, jadi seluruh transaksinya itu beli di saham brand. Untuk TP juga cenderung akumulasi ya, nilai transaksinya 39,3 M dan netbuy 39 M-an juga. Untuk AK-nya netbuy 22,5 dan yang keluar hari ini masih BK CC. Untuk BK versi asing net sell 24,6. Untuk lokalnya juga kalau kita lihat sekilas sih lebih banyak yang keluar ya, walaupun ada YU yang masuk 20,7 M. Dan untuk kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya hari ini ada yang nampung sih untuk saham brand. Jadi kalau naik ya, semisal naik itu perhatikan aja level ini apakah bisa breakout lagi di atas 5.900 atau enggak. Lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan untuk besok besok come dead ya, dividen tanggal 23. Oh iya, karena besok ya hari-hari hati-hati sih besok ex-dead ternyata ya, kok saya nggak. Kita cek untuk saham brand akan bagi dividen, hati-hati aja habis bagi dividen, biasanya hati-hati kalau terjadi dividen trap ya. Untuk brand come dead-nya hari ini berarti besok ex-dead ya, jadi kemungkinan besar ternyata untuk besok harganya bisa turun. Perhatikan saja level ini ya, kalau sampai jebol di bawah 5.100 maka support kuat selanjutnya di 4.650 ya, 4.650. Semoga aja kalaupun turun cukup dalam itu masih bisa bertahan di atas ini ya, 4.600. Mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi di saham brand, untuk besok lihat dulu ya, wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham brand ya, besok ex-dead hati-hati.